وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali syukur kita persembahkan kepada Allah atas kudrah dan iradahnya hadir kita ke masjid yang amat kita muliakan ini. Teriring selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, untuk mengisi sambil kita berniat i'tikaf berada di dalam masjid yang amat mulia ini, mari kita renungkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi refleksi dan muhasabah, meningkatkan iman taqwa kita kepada Allah. Aruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azaban nar. Juga merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Bahkan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Artinya bukan hanya sesuatu yang berada di luar kita, bahkan sesuatu yang melekat pada badan kita, melekat pada jasad kita, bisa menjadi instrumen sebagai alat bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kalau mau lihat tentang alam semesta ini, maka kesempatan ini kita ingin melihat salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang amat dekat dengan kita dan kita amat butuh kepadanya. Namanya matahari. Matahari dalam Al-Quran disebut dengan Asy-Syamsu atau Syamsun. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 33 kali. Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang sesuatu kisah, mengulang satu-satu kalimat, mengulang satu-satu kata dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahawa pentingnya kisah tersebut, pentingnya benda yang diulang-ulang tersebut, pentingnya kalimat yang diulang-ulang Allah Subhanahu wa taala tersebut. Matahari 33 kali disebut dalam Al-Quran. Bahkan salah satu nama surah dalam Al-Quran Asy-Syams, matahari. Kenapa ini perlu kita ingatkan? Karena kadang hari ini karena matahari keluar, terbit dia di pagi hari, terbenam dia di sore hari, terus bergulir seperti itu, kadang kita lupa untuk mentadabburi matahari itu. Sehingga nikmat Allah yang amat besar ini kita anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang sudah nampak biasa.
Maka perlu kita tadabburi dengan tujuannya sehingga kita muncul syukur kepada Allah, hilang kesombongan pada diri kita. Matahari. Berapa jauh matahari dengan kita? Jauhnya matahari dengan bumi, kata peneliti itu sekitar 93 juta mil jauhnya. Begitu jauh, tapi nampak besar ketika kita melihatnya. Berarti besar sekali. Sehingga di tata surya, dalam dunia tata surya, matahari ini adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Dan semua planet-planet yang lain termasuk bumi mengitari matahari. Dulu ilmuwan barat mengatakan bahwa bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Ini dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Yasin yang tiap malam Jumat kita baca walaupun kadang-kadang enggak paham maknanya. Itulah teorinya yang mengatakan salah satu ayat Allah bahwa bumi mengelilingi matahari. Matahari berputar beredar pada porosnya. Saking cepatnya matahari berputar, saking cepatnya beredarnya bumi, sampai kita enggak terasa. Yo dengar iputa. Karena tegadah iputa, ana terasa. Nya seandainya iputa baju nya terasa. Karena tegadah iputa mata uraunya, tegadah iputa bumaunya. Apa kata Allah? La syamsu yanbaghi laha. Mustahil matahari itu mampu mengejar bulan. Jadi mata uraunya hak tiup bulan, hak tiup, dan urau hak tiup malam, hak tiup. Puja hak tiup, puja hak tiup, karena emang hak tiup. Yang kalau lagi perampok, kita tanya peluang tiup le perampok. Kau pun peluang tiup, karena tiup. Puja tak peluang teman karena tiup dengan peluang syit. Masa anda je tiup dengan tapak, ijak tiup tanya tak peluang beda jahat kerana tu. Puja kajak nak perampok ikut, perampok ijak ikut. Tapi karena tiup peluang tanya apa tak peluang. La syamsu yanbaghi laha. Inilah dalil yang menyatakan bahawa asyamsu matahari itu menjadi pusat, menjadi epicentrum planet-planet dalam dunia tata surya. Itu hebatnya. Menjadi epicentrum, menjadi pusat tata surya matahari ini. Dan semua berada pada garis edarnya, berada pada porosnya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua berada pada garis edarannya, semua beredar pada porosnya. Dan kita sudah ada edaran kita. Kalau seandainya matahari ini lewat, dia tidak mau berjalan pada porosnya bumi, tak mau jalan pada garis orbitnya, akan tabrakan. Hancur alam semesta ini. Manusia ini kalau hidupnya tidak mau ikut garis edarnya, nyan garis edarnya, be luar edaran, menyokai luar edarannya lagi cangguk. Pejat le cangguk mati berjalan karena kelewat garis edaran. Berjalan kan tugas jak cangguk, jak motor, jak Honda. Ijak cangguk mati, ijak tiko mati, mau picit, ijak mi mau picit. Sebabnya kon garis edaran awaknya. Bila manusia setelah punya syariat tapi dia berada di luar garis edarnya, dia akan rusak. Hidupnya tidak lagi ikut aturan agama. Gaya hidupnya menjadi berbeda dengan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Wujud karena hanali berada bak garis edar. Monya perlu udip tenang, udip bahagia, udip hana masalah. Jalani saja pada porosnya.
sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan manfaat matahari pun menurut Al-Quran. Pertama, fungsi matahari dalam perspektif Al-Quran, dia sebagai pusat dan epicentrum tata surya. Yang kedua, matahari ini sumber cahaya. Maka coba baca ayat Allah dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, wal qamari iza talaha, dan demi bulan yang bercahaya. Apa artinya? Ayat ini ingin menegaskan, kata para ilmuwan muslim, ayat ini ingin menegaskan bahawa sebenarnya yang punya cahaya matahari, bulan tak punya cahaya. Wasyamsi waduhaha, asyamsu, matahari yang punya cahaya, sedangkan bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Jadi yang ibarat berarti matahari itulah sebagai sumber cahaya, sehingga matahari itu menjadi salah satu tenaga listrik karena sumber cahaya. 93 juta mil jauhnya antara langit dengan antara matahari dengan bumi. Panasnya luar biasa. Ni kalian bunuh corong. Ni mandung kaplu, long kaplu. Tu tiga tu bram le tu hujan, boom le tu luar biasa. Kemarin menurut data BMKG 32 derajat Celcius sudah. Pajo. Bayangkan nanti di mahsyar, namanya madaurau sejengkal. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, nanti di padang mahsyar, di mizan, ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya. Pujit karena tota madaurau. Lama sih tadu di biru. Motor masih di biru, rumah masih di biru, masjid masih peruhnya kan meruh, ilang pi meruh, pi masih, alihana udah masih, ikonnya dan bukan, artinya lama saya taduk bisa suum, lama saya taduk bisa suum, padahal begitu jauh matahari dengan bumi, apalagi nanti di mahsyar, masya Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang punya amal saleh. Cini bayangkan menyusah andai jih mata uroh hanai tebit si uroh matang. Padin bertambah biaya listrik rumah tangga dia. 3 matang hanai tebit mata uroh, 2 ga 3 minggu hanai tebit mata uroh. Yang biasa tiap bulan lagi tanya payah tak bayar listrik per tu ribu. 800 ribu payah bayar. Pejut payah bagi lampu tapi. Alhamdulillah nama taurau, untung nama taurau, sehingga sebagian daripada hari-hari kita tak perlu pakai lampu, hanya perlu cahaya listrik sebagai perlu cahaya, hanya perlu pujut karena cahaya mataurau. Gara-gara mataurau tanya duh takalan, gara-gara nama mataurau lagi tanya duh takalan ilmu, sehingga hanya begitu ilmu. Mamnya seandai ji hana mataurau nyaro magilho ilmu. 3 ga tanyo gilho ilmu, 3 ga 5 gilho tanyo. Pujut kana hana cahaya ala mataurau. Orang magilho kotoran pajan, what support. Leh magilho ke se hana bagak-bagak. Preh kena ngop 2 rodu. Ta 2. Bili-bili ngop. Le 7 ban 7 tu bangai ban 7 boleh bangai mandum bek kanya mentang bangai dah cahaya nyen keuntungan sebagai sumber cahaya matahari ini yang tanpa kita sadari tua tu. Maka dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan siang dan malam, Allah ciptakan matahari dan bulan. Rupanya matahari itu salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah pada saat kita melihat matahari lalu muncul takjub, ingat kepada Allah karena itu memang tanda-tanda kebesaran Allah, atau tatkala matahari biasa mentang?
Oda takalan mataura biasa mentang takalan malamnya ke malam tu. Biasa mentang ke malam ke malam marocit. Tengok ka uralam biasa ba ura pada api ura. Padahal siang dan malam, matahari dan bulan tanda-tanda kebesaran Allah. Itulah tanda bukti bahawa Tuhan itu ada. Fungsi matahari yang ketiga dalam Al-Quran. Matahari dalam Al-Quran salah satu fungsinya adalah alat untuk menghitung waktu. Alat untuk menghitung waktu. Dulu ada di barat, namanya Julius Caesar. Ada namanya Gregorius ke-8. Pada saat dia menjadi pimpinan Roma pada saat itu, dia menjadikan matahari itu sebagai alat untuk menentukan waktu, menentukan hari-hari dalam setahun. Disebut dengan kalender Masehi atau kalender Asy-Syamsiyah. Asy-Syamsiyah yakni kalender yang merujuk kepada matahari. Sehingga diberlakukan bulan aja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tanya kadang-kadang memang lebih tak ingat daripada kalender Asy-Syamsiyah, daripada kalender Qamariyah, kalender Islam yang didasarkan kepada bulan. Begitu hebatnya matahari. Sehingga ada yang mengenali kalender Daurah. Bahkan untuk menentukan ibadah saja, salah satu alat yang digunakan tempo dulu matahari. Lihat ayat Allah yang sering dibacakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa dirikanlah salat liduluki syamsi. Kata para mufassir seperti Ibnu Katsir, makna liduluki syamsi itu adalah tergelincir matahari. Baca kitab-kitab fikihnya mulai daripada matan takrib pun, atau kitab-kitab jawab, atau kitab-kitab yang lebih raya daripadanya. Kapan waktu zuhur itu? Nak pegah nak? Poh 12 lewat 40 perut waktu Indonesia bagian barat. Hana. Poje yang pegah ketika tergelincirnya matahari masuk zuhur. Maka ayat ini, ayatnya pendek tapi memuat 5 waktu salat. Aqimis salata liduluki syamsi. Salatlah ketika tergelincir matahari. Ketika disebut tergelincir matahari, masuk ke dalamnya 2 salat. Salat apa? Salat zuhur dan salat asar. Ila ghasaqil laili, sampai malam. Salatlah sejak tergelincir matahari sampai malam. Malam menunjukkan 2 salat, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, salat fajar, salat subuh 5 waktu. Nyo ke nyo yang pegah le awak liberal, dalam Quran hana wajib sembahyang 5 waktu ya. Yang ke nyo ayat ji wajib sembahyang 5 waktu. Dihitung daripada tergelincir matahari. Kapan masuknya waktu asar? Kalian tahu Rashid, bila kita letakkan satu benda di mana panjang bayangan 2 kali lipat daripada panjang benda. Tahu nama tahu roh? Cuma ni tanya karena merasa mata roh hana penting. Lepujut. Teknologi sudah berkembang, jim bebiraya tapo ka bajar awak. Mesti jimnya datang tembayang leho tu biak luar kedai kalian wadu. Tengah ante na urung hana tembayang kira. Handu dah kalian mendung yang tengah hujan, leho lewat. Anda alasan kerana jim. Jadi kamu puat tanya, oh pohnya, katakanlah misalkan poh 12 lewat 40 put, oh watai luhu. Oh poh put lewat bacut, watai azhar. Oh poh 7 kuru 5 kam maghrib, kuru 15 kam maghrib. Oh poh 8 kurung 10 mesur ka insya. Tengok jam tak. Tapi pujat tak kalah jam, karena juga jam berdasarkan kepada matahari. Coba bayangkan perhitungan waktu untuk sembahyang kalian tahu tahu.
Kalian matahari begitu matahari. Cuma ni tanya kana kalian matahari. Tapi ke matahari alah matahari api. Dah nak tayu blut kai blut cik. 3 iblut matahari. Bajai-bajai tu. Maka tanya yang kena gadah hembung dia udah kalian matahari. Udah kalian matahari gadah hembung. Maka je udah kalian ngap. Ro kada je handuh le no tado. Handuh le. Matahari 3 blam iblut. Mantap bodohnya terang. Mana bodohnya terang. Ni ada tu luar-luar nyan pu deki jai jakrung yang tembus pandang cik tu yang ni ada. Ni orang dah pakai. Nyan ban mata orang. Mai mata tanyonyo kan cukup terbatas. Paling hanya bisa memberikan manfaat untuk pencerahan, untuk takalan draw takalan. Pi mata orang kan draw mendang. Ubena makhluk Allah Subhanahu wa taala gara-gara itu biat mata orang minta rezeki wa teuro kecuali musang. Izinnya bagian malam. Walaupun nama manusia ya ikut-ikut ternyata. Padahal dalam surah An-Naba kalau kebegah oleh Allah. Hari itu, siang itu sebagai tempat untuk mencari nafkah dan malam adalah tempat untuk istirahat. Di sanalah keuntungan orang-orang saleh ketika Allah gunakan malam itu, Allah berikan malam itu sebagai tempat untuk istirahat. Dia sisihkan waktu istirahatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulia orangnya, maka gebuh buat tempat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang bawa deh. Dihitunglah matahari menjadi tempat, menjadi pusat untuk menghitung waktu. Sehingga keluarlah menurut kalender Masehi dalam setahun ada berapa hari? Dalam setahun ada 365 hari. Lebih 5 jam, 48 menit, 45 detik lebih sedikit. Kok depu itu? Habis kuapai pun. Sehingga dalam setiap 4 tahun disebut dengan tahun kabisan. Disebut dengan tahun kabisan. Pujut nyangka yang lebih-lebih 5 jamnya. 5 jam. Oh tapat lam pedon kaca tiurau. Sehingga Februari pada tahun kabisan dia usia bulannya 29 hari. Kalendernya utama tahun 28 2022 ya. Maka dia punya lahir 20 si kurang Februari ulang tahun pedon 3. Tapi baik ya ada pujut karena alhamdulillah na wate ulang tahun pedon 3 kupu-kupu Bambang dia tidak pernah ulang tahun pujut karena usianya tidak sampai 1 tahun. Merempak ulang tahun ni je. Maka dia hantam pernah na undangan ni dah. Tu na ulang tahun kupu-kupu atau Bambang. Kalau seandainya dalam sehari itu ada 365 hari, pada tahun kabisat bisa jadi nanti 366 hari. Kalau 365 hari dalam setahun, sedangkan 1 jam, 1 hari ada 24 jam, berarti dalam setahun Allah berikan kita waktu 8.760 jam. Dalam menit 525.600 menit. Dalam detik ambil yang gerau kau pilih. Pokoknya ada sekitar 31 juta detik lebih. Waktu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pusat matahari. Pusat untuk menghitung waktu. Nyambar raya manfaat matahari katanya. Termasuk katanya orang beriman. Salat ketika tergelincir matahari. Asar ketika juga melihat bayangan matahari. Maghrib melihat terbenamnya matahari. Isya melihat hilangnya syafa' merah matahari. Fajar ketika salat subuh ketika munculnya fajar sadiq. Habisnya terbit matahari juga. Salat duha terkait dengan terbit matahari. Salat syuruk lebih parah halam cik lebih tu tak dengan matahari. Nan mantang ka syuruk. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun matahari hebat, sebesar mana matahari? Dalam penelitian disebutkan besarnya matahari
1,2 juta lebih besar daripada bumi. Berarti raya dah lah Madauro ya. Man menyobena raya Madauro biasa mentong hanambung sebut tanya be orang kampung be raya be Madauro mbu. Tanya budak, maka dalam dunia tata surya kata pakar bumi, besarnya bumi ini di alam tata surya itu kecil sebesar debu. Beda bedoi. Pati tanya di angkasa saya bedoi. Man menyabu mau bedoi. Tanya benar tu. Kan hai dah bayangkan. Atau be dah pegah bedoi lah be kacang hijau mendong. Man menyabu mau be kacang hijau. Inan kana samudra, inan benua, inan lautan, inan daratan, inan gunung. Inan benua Asia, inan benua Afrika, inan Indonesia, inan Brunei. Kam teman-teman tu inan kacang hijau. Inan Aceh, inan Lok Sumawai, inan Birun, inan Aceh Utara, inan Muara Dua, inan Muara Satu, inan Bandar Sakti, inan Haku Tengah, inan Numpuk Tengah, inan Lancang Garam, inan Masjid Jamil, inan Tanyo dengar ceramah mana, ilung dengar ceramah, berarti kucualo dah lah dia, ubeo tu. Makanya ketika mentadabburi ayat-ayat Allah, gak ada sombong dia. Karena kadang memang sombong tanya ubi raya sombong. Maka ji kadang-kadang icah Madauro kalau tanya. Ni Madauro dia menyaji pegahaba kadai pegahaba tanya. Cik berajai. Biasa andai ji nai aji kopi utau teh bengah tiga ngan tanya. Dah dengar tu curhat Madauro. Ha tanya. Harta tu BO, tinggi badan tu biasa mentang. Tanya kan BO urang belat dan bandingkan dengan Madauro. Ngau Arab mentang bandingkan hana mupat be. Ngampru urang Arab mentang. Nampak api perut mentang beraya nak ngelong tu pernah kerja kuliah Mesir bagainya nangun katnya kau ngan gure katnya beraya perut saking raya perut dah semayang hanji wa perut Allahu akbar hanji wa meno perut tak raya perut ilong sedikit nah urang lagi nah katanya nyamban raya perut idanya beo perut seraya perut tanya hanya seraya perut ya ngam perut baru dapat ningkang ngam perut sama perut urang Afrika bebena raya panjang lo. Pula mururung awai masa-masa Nabi Adam. Nah riwayat pegah bahawa panjang samping mentang 40 hasta. Mana urang samping 40 hasta panjang? Waduh, pasti lebih panjang lah daripada 40. Bisa emang 40. Kah mungkin masa samping 40 hasta? Waduh, 10 hasta. Mungkin nya lagi papuan ya menan. Mungkin bahan kiban cara dan ija agak papuan panjang samping. Pasti lebih panjang lah waduh. Nyamban baru tani bandingkan dengan sesama manusia. Ngaji kadang-kadang ada kalian kan urung tani kalian buat video nya do ni kan pengalaman. Teh urung ya cum acara aswat ni gimana? Urung Indonesia. Oh pedih urung Indonesia. Halo dah bebe kacam yang ngen ya. Igo baija igo. Nga bai pedu. Nyo mantang beule dah yo. Amnya kenang tho tanyo itu biar ulai tak bodoh tanyo. Ya, baik peduk. Mai tanyo be jaro tu. Yang be jaro. Kadang be ni jaro ya. Am jaro be na. Baik pina wah, mana dah happy kakak gila-gila tu na. Yamban berarti tanyo budak. Tak bandingkan dengan urung Cina mantang yang berbeza negara kita kecil dibandingkan dengan manusia pada tempo dulu juga kecil, apalagi mau bandingkan dengan matahari hanamu pat bedanya. Hilang kesombongan. Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitabnya menyebut bahwa ada beberapa sebab orang sombong, di antaranya karena ibadahnya. Sombong karena ibadah. Nah urung sombong karena ilmu, nah urung sombong karena pangkat, jabatan, nah urung sombong karena wajah, karena lagak merasa dro gantung, berdaya gantung. Nah urung merasa nasab dro hayu, keturunan urung hayu, dro hana hayu. Akhirnya orang kepegah lisanali, laisal fata may yaqul kana abi, walakinnal fata may yaqul ha anaza. Bukan pemuda yang mengatakan ini bapakku, ini ayahku, ayah long wali kota, ayah long urang dalam mina, urang dalam, ayah berbangga, draw urang luar. Jadi putar ini berbangga. Walakinnal fata may yaqul ha anadha, tapi yang disebut dengan pemuda yang mengatakan inilah aku, inilah kelebihanku, inilah kemampuanku.
tanpa menjual daripada kelebihan-kelebihan yang ada pada orang tua. Bila bapak ibu punya anak, itu yang perlu dididik. Kamu harus jadi dirimu sendiri. Biarkan ayahmu jadi guru matematika, kamu tak harus jadi guru matematika, boleh jadi guru kimia. Nyokon lah dong. Tabab iya guru matematika anak benar guru matematika ambil dong. Padahal anak belet dan pegang matematika. Masa kadang batengah fikir. Hana itu kali-kali. Ini ada kekurangan dan masing-masing punya potensi. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat matahari, ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya baca di awal. Apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bertafakkur atas apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Allah menyebut dengan as-samawat. Kadang-kadang Allah menyebut dengan istilah as-sama, langit. Kadang-kadang Allah sebut dalam bentuk jamak samawat. Kata para ulama, ketika disebut samawat, itu menunjukkan bahawa satu, langit berlapis-lapis. Yang kedua, ketika Allah sebut samawat, itu menunjukkan bahawa Allah menyuruh kita untuk mempelajari benda-benda yang ada di langit seluruhnya. Apakah yang namanya planet, apakah yang namanya bintang, apakah yang namanya awan, apakah yang namanya angin, apakah yang namanya hujan. Semua bisa menjadi alat untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebesaran Allah sehingga pada akhirnya kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada saat kita sudah mentadabburi ayat-ayat Allah, pada saat itulah kita sadar, Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul takjub, tapi sehebat-hebatnya matahari, dia tetap makhluk. Sehebat-hebatnya bulan, dia makhluk. Sehebat-hebatnya siang, dia makhluk. Sehebat-hebatnya malam, dia makhluk. Sehebat-hebatnya matahari dan bulan, dia makhluk. Maka kata Allah dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada pencipta matahari dan pencipta bulan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setidaknya membuka wawasan kita, muncul keagungan Allah, hilang kesombongan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.